Hari ini, 76 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa rengas dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hingga penyusunan naskah proklamasi, Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. And as we told you just a couple of moments ago, Prime Minister Attlee just stated that the surrender of arms was authorized by the Emperor in official Japanese reply, carrying a full approval of the Emperor. The document was signed. Saudara-saudaraku, Jepang berencana menghadiahkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus mendatang. Untuk itu, Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno-Hatta. Saya adalah orang yang pertama menolak hal tersebut. Karena kita adalah bangsa yang merdeka. Sudah seharusnya kita memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri, tanpa ada campur tangan bangsa lain. Tapi, dengan kekuatan kita saat ini, dan pengaruh Jepang yang begitu besar, kita tidak mungkin memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Hal itu hanya akan memperburuk suasana, dan kembali terjadinya pertumpahan darah di tanah Jakarta. Assalamualaikum. Saya mendengar kabar di berita BBC London tadi pagi bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh bom atom. Bahkan Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kalau memang berita itu benar, itu merupakan berita besar dan sangat menggembirakan, Bung. Itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Dan mimpi besar kita untuk memproklamirkan kemerdekaan secepatnya bukanlah sebuah bualan lagi. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Pertama-tama, saya rasa perlu melakukan pertemuan dengan golongan tua. Mengingat mereka tinggal dalam lingkungan Jepang. Jepang pasti menyembunyikan kabar besar ini. Dan mereka pasti belum mengetahui kabar besar ini. Kita juga harus mendesak mereka agar segera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sesegera mungkin, kalau bisa besok Indonesia merdeka. Baik kalau begitu, kita bertolak ke Pegangsaan Timur untuk melakukan pertemuan dengan golongan tua. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apa Bapak ada, Bu? Iya, Bapak ada. Ada keperluan apa ya? Kami membawa kabar besar untuk beliau dan ingin membicarakan beberapa hal tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh, kalau begitu silakan masuk. Bapak selalu punya waktu untuk pemuda-pemuda yang peduli pada bangsa Indonesia. Kang Mas, ada beberapa pemuda datang ingin bertemu Kang Mas. Mereka bilang mereka bawa berita besar dan ingin mendiskusikan beberapa hal tentang kemerdekaan Indonesia. Ada apa gerang, saudara sekalian? Kami mendengar kabar melalui BBC London bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berdasarkan sumber yang saya tahu,
Jepang menyembunyikan berita ini dari rakyat Indonesia agar tidak terjadi pemberontakan. Saat ini telah terjadi vacuum of power di Indonesia. Menurut kami, ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami ingin Anda dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin, Bung. Selambat-lambat ya, besok tanggal 16 Agustus. Kita harus membicarakan hal seperti ini pada rapat PPKI. Karena PPKI sudah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia tanggal 24 Agustus mendatang. Kita tidak perlu membahas ini di rapat PPKI, Bung. Rakyat Indonesia harus berdaulat sepenuhnya, memproklamirkan kemerdekaan mereka sendiri tanpa adanya campur tangan bangsa lain dan organisasi-organisasi bentukannya. Untuk saat ini, PPKI adalah satu-satunya kelompok legal dan memiliki kuasa untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita bisa, Bung, bangkit bersatu memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus percaya dan bergantung pada janji manis Jepang itu? Sedangkan negeri mereka sendiri sedang porak-poranda dibombardir oleh tentara sekutu. Mereka hanya menenangkan bangsa ini, Bung, agar tidak terjadi pemberontakan di saat negeri mereka sedang tidak stabil. Kekuatan yang hanya segelintir ini akan hangus sekejap oleh kekuatan militer Jepang. Apa antisipasi kalian untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan kita? Coba kalian pikirkan hal-hal tersebut sebelum sigap menindak. Tapi Bung, semakin cepat kita merdeka, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa yang sudah beratus tahun melukai bumi pertiwi. Baiklah, kalau begitu, berikan saya waktu untuk membicarakan hal ini dengan golongan tua. Secepatnya akan saya berikan kabar. Ya sudah, kalau begitu kami pamit undur diri, Bung. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bung, siang tadi beberapa pemuda datang mendesak saya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara sekalian? Kita tidak bisa segegabah itu, Bung. Lagi pula, mereka masih muda. Dan cara berpikir mereka masih sempit. Kita harus lebih bijak dalam menentukan langkah untuk Indonesia. Menurut saya, kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak keharmonisan kita dengan Jepang. Mengingat sekutu bisa datang kapan saja untuk menguasai negeri ini kembali. Sebaiknya kita curahkan seluruh tenaga dan pikiran kita untuk sidang PPK tanggal 18 mendatang. Bagaimana, Bu? Kalau begitu, kita harus tetap fokus pada persiapan kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus nanti melalui PPKI. Baiklah, Bung. Kalau begitu, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saya bisa merasakan gejolak dalam hati Bung Karno bahwa sebenarnya beliau setuju dengan gerakan kita. Beliau hanya terlalu takut untuk mengambil risiko. Beliau juga terlihat tidak leluasa, seperti berada di bawah pengaruh lingkungan yang mayoritas adalah pria Jepang. Kalau begitu, kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka bisa menjauh dari pengaruh dan campur tangan Jepang. Jangan cuma jauh, kita juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan beliau.
Sepertinya saya tahu tempat yang sedang kalian pikirkan. Rengas Dengklok. Daerah itu merupakan markas peta di bawah pimpinan Cudanco Subeno dan masih dalam lingkup peta Purwakarta yang sedang memiliki hubungan erat dengan Deiden di Jakarta. Saya rasa kita semua sepakat. Itu adalah tempat yang paling strategis. Kita bergerak dini hari pukul 1.30 pagi, di mana Ibu Fatmawati pasti sudah terbangun dan sedang menyiapkan santap sahur. Jadi kita tidak perlu mengetuk pintu terlalu keras sehingga membuat kebisingan. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Anda harus ikut kami, Bung. Malam-malam begini? Iya, dengan tangan terikat. Apa yang ingin kalian lakukan? Kami ingin melanjutkan pembicaraan tadi siang tentang kemerdekaan bangsa ini. Baiklah, demi bangsa ini, ikat tangan saya. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Maksud kami di sini ingin melanjutkan pembicaraan tadi siang tentang proklamasi kemerdekaan, Bung. Bukankah sudah jelaskan oleh Bung Karno? Masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa adanya bantuan dari bangsa-bangsa lain. Itu semua memang benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya sebatas bola semata? Lalu, apa yang akan Anda lakukan, Bung? Bakal sampai kapan kita menunggu janji manis Jepang itu, Bung? Demi rakyat, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang, tenang semuanya. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung, saya paham sekali dengan perhitungan yang Anda buat tentang proklamasi. Tapi, kita harus bangkit. Memanfaatkan di mana Jepang sedang terdesak. Semua yang mereka katakan itu benar. Dan saya mendukung mereka. Apakah mungkin semua ini bisa kita lakukan? Tentu bisa, Bung. Asalkan kita semua mau berusaha. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan bangsa lain. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apa yang ada di pikiran anak-anak muda membawa Bung Karno dan Bung Hatta malam-malam ke tempat ini? Seperti bau bunga melati pula, Bung. Jangan bikin saya takut kamu. Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Subarjo, dan seorang tentara peta telah datang menjemput Anda. Maka selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 di rumah Laksamana Maeda.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku tak padamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri.